Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas topik 3, mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran pada ruang kolaborasi tentang Analyze Learners. Perkenalkan, nama saya Ameliana Fitrianti dan anggota kelompok lainnya yaitu Agita Riza Kusuma, Arni Nazira, BS Dita Fitri, dan Dena Fatliati. Karakteristik peserta didik. Teknologi dan media harus dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, seperti usia, latar belakang, tingkat pengetahuan, dan gaya belajar. Pada tujuan pembelajaran, teknologi dan media harus mendukung tujuan pembelajaran. Baiklah, di sini saya Agita Riza Kusuma akan mempresentasikan terkait dengan kemampuan akses dan kebutuhan khusus peserta didik. Yang pertama itu kemampuan akses. Jadi, untuk kemampuan akses kita pastikan bahwa peserta didik memiliki akses yang memadai ke teknologi dan media yang akan digunakan. Ini termasuk akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet. Selanjutnya, kebutuhan khusus peserta didik. Itu kita mengidentifikasi apakah ada peserta didik dengan kebutuhan khusus yang memerlukan aksesibilitas tambahan seperti dukungan untuk aksesibilitas web, captioning, atau alat bantu lainnya. Saya BS Dita Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi dengan kurikulum. Nah, pastikan bahwa penggunaan teknologi dan media terintegrasi dengan kurikulum dan materi pembelajaran, di mana terdapat motivasi dan keterlibatan, yaitu pertimbangkan bagaimana teknologi dan media dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Media interaktif atau permainan pendidikan, misalnya, dapat meningkatkan keterlibatan. Yang kedua yaitu pemantauan dan evaluasi, yaitu berpikir tentang bagaimana akan memantau dan mengevaluasi penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran. Apakah ada alat atau metode evaluasi yang sesuai untuk mengukur dampaknya pada pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan peserta didik. Berikan pelatihan kepada peserta didik tentang cara menggunakan teknologi dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Baik, saya Arni Nazira akan melanjutkan menjelaskan mengenai ruang kolaborasi analisis learner, pengawasan dan pengendalian. Pastikan ada pengawasan dan pengendalian yang memadai terhadap penggunaan teknologi dan media oleh peserta didik untuk memastikan penggunaan yang aman dan sesuai dengan aturan dan pedoman. Ketersediaan sumber daya. Pastikan bahwa sumber daya teknologi dan media, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, tersedia dan dalam kondisi baik untuk digunakan oleh peserta didik. Kegunaan dan efektivitas. Evaluasi teknologi dan media untuk pembelajaran harus didasarkan pada seberapa baik alat tersebut memenuhi kebutuhan peserta didik dan sejauh mana alat tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman dan pencapaian pembelajaran. Baiklah, saya Dena Fatliati akan menyampaikan kesimpulan sebelumnya. Nah, dengan mempertimbangkan aspek-aspek pada materi sebelumnya, dalam tahap analisis learners ini, pendidik dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran itu relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini merupakan langkah penting dalam perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada teknologi. Sekian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.